hepatitis. Manfaat daun kenduduk yang tak kalah penting yakni mampu mencegah hepatitis atau penyakit kuning. Dalam sebuah penelitian, daun kenduduk memiliki zat sehat yang dapat mengantisipasi terjadinya sakit kuning atau hepatitis. Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back channel Anak Desa. Sebelumnya, teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi sehingga teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Anak Desa. Di video kali ini, Anak Desa akan coba membahas tentang manfaat dari tanaman senduduk. Nah, mungkin tanaman senduduk sangatlah familiar bagi kita karena tanaman ini pada dahulunya sangat sering kita gunakan untuk cemilan buah tanaman tersebut, dan daunnya sering kita gunakan untuk menghentikan pendarahan luka pada tubuh kita. Namun tanaman ini memiliki nama yang berbeda-beda di setiap daerah. Misalkan di Riau, masyarakat lebih mengenal dengan sebutan namanya senduduk. Namun di daerah Kalimantan Barat, tanaman ini dikenal dengan nama cengkodok. Sedangkan di Sumatera Utara atau di Tanah Batak, tanaman ini dikenal dengan nama sebutan namanya sanduduk, harimunting, atau arendong. Sedangkan di Pulau Jawa, tanaman ini dikenal dengan nama sebutan keluruk. Sedangkan di Madura, tanaman ini dikenal dengan nama kemaden. Nah, namun di China sendiri, di Cina, tanaman ini dikenal dengan sebutan namanya yemutan. Senduduk memiliki nama ilmiah dengan nama sebutan Melastoma dengan famili Melastomataceae. Tanaman ini dikenal sebagai tanaman obat luka. Senduduk merupakan salah satu dari 22 spesies yang ditemukan di kawasan Asia Tenggara. Senduduk dianggap sebagai tumbuhan asli dan Asia tropis, subtropis, dan kepulauan Pasifik. Tumbuhan senduduk ini umumnya ditemukan di semak-semak, persawahan, dan lereng gunung, dan tentunya memerlukan sinar matahari yang banyak. Tumbuhan ini diyakini sebagai obat herbal oleh rakyat Cina, India, dan Indonesia. Nah, adapun bagian yang digunakan dari tanaman senduduk ini adalah daun, tunas, kulit, biji, dan akar dari tumbuhan bisa digunakan untuk obat-obatan dan sebagainya. Senduduk adalah perdu tegak dengan setinggi 0,5 meter sampai dengan 4 meter. Dan bahkan tanaman ini juga banyak ditanam di objek wisata sebagai tanaman hias pada ketinggian lebih kurang 1.600-an. Daun senduduk memiliki daun tunggal, bertangkai, letaknya berhadapan, bersilang, dan berbentuk bulat telur dengan ujung lancip. Permukaannya berambut pendek yang jarang dan kaku sehingga teraba sangatlah kasar daun senduduknya. Kalau kita raba, daunnya sangat kasar. Serta memiliki 3 tulang daun yang melengkung. Kemudian bunga senduduk keluar di ujung cabangnya berupa malai rata dengan jumlah bunga tiap malainya 4-18 malai yang berwarna ungu kemerahan. Ekstrak senduduk dapat digunakan untuk zat analgetik, nah, sebagai penghilang rasa sakit. Sifat kimia dari daun senduduk ketika kita mengunyahnya memiliki rasa pahit. Kandungan kimia yang ada di tanaman senduduk memiliki kandungan saponin, flavonoida, dan tanin. Kemudian, apa saja manfaat dari tanaman senduduk? Adapun manfaat dari tanaman senduduk dengan nama ilmiahnya Melastoma, di antaranya yang pertama sebagai obat luka. Mungkin sahabat-sahabat anak desa
Yang lahiran 90-an mungkin mengetahui tanaman ini ketika kita mengalami luka pada tubuh kita, baik luka bakar maupun luka berdarah, kita sering menggunakan daun senduduk yang muda untuk obat luka. Dan bagi sahabat-sahabat yang belum mengetahui cara penggunaannya, anak desa akan coba menjelaskan dengan pengalaman yang anak desa pernah alami. Cara penggunaan untuk mengobati obat luka, sahabat-sahabat hanya perlu mengambil beberapa helai daun senduduk pada bagian pucuk atau daun mudanya. Kemudian sahabat-sahabat kunyah hingga lumat. Lumatan itu kemudian sahabat-sahabat oleskan pada bagian tubuh yang terluka, baik luka berdarah maupun luka bakar. Atau sahabat-sahabat selain itu juga bisa dilakukan dengan terlebih dahulu dikeringkan daun senduduknya. Kemudian setelah kering, dihaluskan dengan cara digiling hingga berbentuk serbuk. Nah, serbuk itu ditaburi pada luka pada tubuh kita. Yang kedua, manfaat dari tanaman senduduk adalah sebagai obat diare. Untuk mengobati diare, sahabat-sahabat hanya perlu mengambil daun senduduk muda sebanyak 1 genggam, tambah 5 gram kulit buah manggis, dan 3 lembar daun sembung. Setelah semua bahan dicuci bersih, rebus dalam 1,5 gelas air atau 2 gelas air, namun hingga tersisa setengah gelas air saja. Setelah dingin disaring, dibagi untuk 3 kali diminum pagi, siang, dan sore hari. Yang ketiga, manfaat dari tanaman senduduk adalah sebagai obat sariawan. Daun senduduk muda, sahabat-sahabat ambilkan lebih kurang 2 helai dan dicuci bersih, dibilas dengan air matang. Daun tersebut kemudian dikunyah untuk mengurangi rasa pahit. Sahabat-sahabat bisa menambahkan sedikit garam sambil mengunyah, telan airnya dan buang setelah menjadi ampas daun tersebut. Yang keempat, manfaat dari tanaman senduduk adalah sebagai obat bisul. Tidak salahnya jika sahabat-sahabat terkena bisul bisa menggunakan daun senduduk. Cara penggunaannya juga tidaklah begitu susah. Sahabat-sahabat hanya perlu mengambilkan 50 gram daun senduduk dan direbuskan. Setelah dingin, air rebusannya diminum, ampasnya dikunyah atau dilumatkan, lalu dioleskan kepada bagian tubuh kita yang terkena bisul dan dibalut. Yang kelima, manfaat dari tanaman senduduk adalah sebagai obat mencegah hepatitis. Manfaat daun kenduduk yang tak kalah penting yakni mampu mencegah hepatitis atau penyakit kuning. Dalam sebuah penelitian, daun kenduduk memiliki zat sehat yang dapat mengantisipasi terjadinya sakit kuning atau hepatitis. Yang keenam, manfaat tanaman senduduk sebagai disentri basilir. Sedangkan yang ketujuh, manfaat senduduk bisa untuk menetralkan racun. Yang kedelapan, manfaat dari tanaman senduduk sebagai baik untuk saluran kemih. Nah, bagi sahabat-sahabat, ini ternyata daun senduduk juga baik untuk saluran kemih. Daun kenduduk ternyata menjadi salah satu obat alami untuk menyehatkan saluran kemih. Daun kenduduk berfungsi sebagai pembersih saluran kemih dari kuman dan bakteri. Yang kesembilan, manfaat dari tanaman senduduk adalah untuk mengatasi mimisan. Nah, anak desa juga pernah mengalami ketika dahulu ketika mimisan, anak desa hanya mengambil beberapa helai daun senduduk dan ditempelkan di hidung sehingga untuk menghilangkan atau memberhentikan darah yang keluar dari hidung kita. Nah, sahabat-sahabat yang terkena mimisan ataupun bagi anak-anak yang terkena mimisan bisa menggunakan daun senduduk untuk menghentikan mimisan atau keluar darah pada hidung dengan
mengambil 2 lembar daun kenduduk lalu digulung dan ditempelkan di hidung. Cara ini ampuh mencegah darah agar tidak keluar lagi saat mimizat atau mengeluari darah dari hidung kita. Yang ke-10 manfaat dari tanaman senduduk adalah sebagai melancarkan pencernaan. Nah, bagi sahabat-sahabat yang pencernaan yang tidak lancar, bisa mencoba dari tanaman senduduk untuk supaya pencernaannya menjadi lancar. Caranya tentunya karena apa? Karena lambung biasanya mengalami masalah sehingga sulit mencerna makanan. Konsumsi daun kenduduk secara teratur ternyata ampuh untuk memperlancar pencernaan makanan. Nah, itulah beberapa manfaat dari daun kenduduk yang dapat anak desa sampaikan. Jika sahabat-sahabat memiliki manfaat-manfaat dari tanaman kenduduk yang lainnya, sahabat-sahabat bisa menambahkan manfaatnya di kolom komentar anak desa, yang tentunya bisa menambah wawasan kita semuanya dari manfaat dari tanaman kenduduk tersebut. Itulah beberapa manfaat dan khasiat dari tanaman kenduduk yang tentunya memiliki khasiat yang sangat luar biasa. Tanaman ini mungkin sebagai gulma, namun ternyata memiliki khasiat yang sangat luar biasa. Namun sangat disayangkan tanaman ini pada akhir-akhir ini habitatnya sangatlah sedikit karena banyak beralih lahan fungsi. Jika video ini bermanfaat dan berguna bagi sahabat-sahabat, tentunya jangan lupa untuk like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi sehingga saya akan lebih bersemangat membuat konten terbaru dari anak desa. Sekian dan terima kasih. Salam anak desa.